Hai, kembali bersama RRI Kendari Podcast bareng saya Sofi. Kita sudah sama-sama seseorang yang spesial ya hari ini. Saya mau sebutnya apa ya? Tapi sebelum saya perkenalkan, saya mau sebut dulu. Ada salah satu kutipan yang sering sekali saya ketemukan di setiap unggahan-unggahan media sosialnya. Profesiku lebih seru dari liburanmu. Ada Pak Rudin SPD MPD. Akrabnya dipanggil Kak Oji. Kak Oji, murid-murid saya juga dan orang-orang di sekeliling saya memang lebih nyaman memanggil saya dengan Oji. Oke, itu dia ya. Kalau mau cek lebih detailnya langsung meluncur ke Instagramnya. Ya, Pak Guru Gesit. Ya. Kalau di Instagram saya, kalau di Facebook saya. Oji langsung masuk. Nah itu dia. Kalau ke sekolah nanti Kak Sofi jangan cari Pak Rudin. Nah itu. Sebab itu tidak ketemu. Jadi carinya satu sekolah Pak Oji. ya. Satu sekolah kenalnya Pak Oji. Nih dia sosok yang luar biasa. Bisa dibilang kalau saya sih lihatnya ya, Kak Oji ini seperti tidak ada tidurnya. Sempat tidur ya. Kata orang lain sih kapan istirahatnya? Nah begitu itu ya. kapan Jadi istirahatnya. jawabannya adalah ini juga saya lagi istirahat, tapi istirahatku mungkin agak lain ya daripada itu, yang. Ya. Jadi kita kembali tadi di kutipan awal yang sudah Sofi sampaikan, profesiku lebih seru dari liburanmu. Ini kenapa suka sekali sama kutipan yang ini nih, Kak Oji? Iya. Jadi mungkin sebagian orang di sekeliling kita, guru itu ya seperti biasa. Betul. Tidak lebih daripada profesi yang lain. Tapi bagi saya adalah guru itu adalah suatu keajaiban yang ditunjukkan oleh Tuhan buat saya. Nah, jadi di setiap apa yang saya lakukan itu lebih seru daripada liburannya Kak Sofi. Iya, tapi yang spesial juga nih, Kak Oji ini punya banyak sekali. Saya agak susah nih mau menyebutkan satu persatu ya. Gelar apa sih saat ini menyandang status sebagai Duta Teknologi satu, kemudian dan yang terbaru saat ini pemerintah memberi amanah sebagai guru Duta Canva. Guru Duta Canva. Tuh ada lagi tuh. Iya. Yang sebelumnya Duta Rumah Belajar. Duta Rumah Belajar. Kemudian Duta Teknologi Kemendikbudristek. Nah itu. Kemudian penggerak komunitas belajar. Iya. Dan sudah teman berapa belajar. tuh? Sudah 5 ya? Sudah 5 tuh. Sudah berapa? Sudah banyak Mas ya. Sudah Allah. banyak tapi kuantitasnya saya kira terlihat, tapi seberapa besar dampak yang kita berikan, karena kalau itu hanya sebatas koleksi, artinya adalah tidak mempunyai dampak. Betul. Nah selama ini bagaimana menjalankan? Ada tidak sih perasaan nih Kak Oji? Aduh kayaknya saya butuh jeda juga nih sedikit. Ya manusiawi ya. Pada titik-titik tertentu saya bilang kok saya kenapa tidak seperti guru lain saja? Dari mengajar, kemudian bertemu anak-anak, pulang, balik ke rumah, ke sekolah lagi, kemudian menuntaskan jadwal pelajaran seperti yang lainnya. Tapi mungkin terbentuk dari hal-hal bahwa seperti apapun keadaan saya saat ini, semaksimal mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya murid-murid saya, tetapi lebih kepada apa yang kita dapatkan agar tidak terputus informasinya ke saya. Jadi harusnya, apalagi kita kan perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Betul. Jadi pemerintah pusat itu tidak semua program, karena saya mungkin berkecimpung di Kemendikbudristek sehingga seluruh platform, terutama platform pendidikan, itu biasanya yang pertama ke kami. Lalu pemerintah pusat kan punya keterbatasan tenaga ya Kak Sofi, sehingga muncullah Duta Teknologi Kemendikbudristek untuk menyampaikan ini adalah platform-platform untuk mendukung sistem pembelajaran di satuan pendidikan. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka diterapkan secara nasional dan itu tidak ada pelatihan secara khusus untuk gurunya. Jadi kita sebagai namanya penggerak komunitas belajar harus mendampingi itu sebagai volunteer pendidikan. Sebagai volunteer pendidikan itu dia kuncinya. Kalau tadi juga sempat ya Kak Oji menyampaikan bahwa kuncinya adalah bagaimana bisa bermanfaat. Nah, tentunya ada juga ini pasti ya orang-orang di sekelilingnya Kak Oji yang wah dia lagi gitu. Betul. Adakah juga seperti itu atau gimana ini? Itu manusiawi ya dan hampir terjadi di sekeliling kita.
Tetapi lebih kepada seperti ini dan itu akan hilang Kak Sofi. Jadi akan hilang ternyata untuk dengan kemajuan teknologi saat ini harusnya tidak ada lagi guru yang tidak mengikuti misalnya bimbingan teknis, kemudian workshop atau in-house training. Atas diutus orang lain, tapi sekarang ini adalah pemerintah membuka akses seluas mungkin bagaimana guru-guru ini produktif sendirinya, tetapi pemerintah sudah menyiapkan fasilitas itu. Salah satunya platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada SIM PKB. Nah dari sini kita berkarya di situ. Kalau bagus jejaknya di situ, maka kita biasanya tiba-tiba spesial. Pak Oji bisa ke Jakarta, kan gitu. Lalu kemudian yang kedua, kita ini cenderung tidak memperhatikan data-data privasi kita yang terhubung langsung dengan Kemendikbudristek. Sebab kan tidak melalui orang lain ya. Masa nomor handphonenya di zaman 12 tahun yang lalu yang terdata di data pokoknya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Jadi kalau mau dipanggil lewat di mana? Padahal sebenarnya guru-guru ini berpotensi loh Kak Sofi untuk menjadi penggerak-penggerak di daerah. Betul. Nah, kenapa sampai Kak Oji lagi? Karena selalu di-upgrade begitu informasinya. Tapi kita sebagai penggerak komunitas memang harusnya ini kalau misalnya informasi kita dapatkan lebih dulu pasti kita up ya. Oh ada ini ada pelatihan lagi nih. Kalau misalnya boleh ikut silahkan. Tapi memang kan saat ini terutama di teman-teman saya itu ada dua yang harus kita perangi. Satu, empati untuk guru ya. Kemudian yang kedua zona nyaman. Nah ini yang kita mau tawarkan kayak bagaimanapun, kemudian peluang sudah ada, karena sudah nyaman di sekitar situ, maka itu akan menjadi ya sudahlah, kita saja masih muda, begitu. Selalu terus seperti itu ya. Saya sudah mau pensiun, tapi sering ada yang bicara begitu ya? Ya betul, tapi kan ini harus dibawa guyon ya. Mau pensiun besok atau 2 hari lagi, tidak ada, kita masih dalam lingkaran bertemu dengan anak-anak. Kalau memang itu prinsipnya berarti ajukan dari sekarang. Harus tetap bermanfaat begitu ya. Wah luar biasa ini. Kalau kemarin kan rame ya. Pasti kalau melihat bagaimana aktivitasnya Kak Oji nih setiap harinya. Kalau kita melihat ini Kak Oji gak ada capeknya ya. Itu apakah ada multivitamin kah atau apakah ini menjaga kesehatannya kah bagaimana? Terus pasti juga anak-anak menjadi motivasi tersendiri nih. Nah itu bagaimana? Terkadang saya bilang begini, Tuhan itu begitu melimpahkan cinta kepada saya. Satu, ketika misalnya saya lelah tidak terlalu letih, sehingga saat ini Bu Sofi sebenarnya kurang seperti biasa ya. Satu, demam, flu, tetapi untuk anak-anak itu tidak boleh terlihat. Selagi masih bisa bangun pagi dan bernafas, saya kira masih bisa ya. Nah, lalu ada bagaimana menjaga kesehatan. Satu, sebagai seorang yang muslim ya, tentu bahwa tidak ada kekuatan apapun yang diandalkan selain selalu minta petunjuk sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kemudian yang kedua, yang selalu menjadi momok buat saya adalah ketika misalnya ada tugas di luar dan itu masa-masa kerja saya di sekolah, otomatis berarti anak-anak saya ketinggalan. Tidak didampingi, terus gimana? Padahal saya ini kan guru. Prioritas utama saya adalah bagaimana anak-anak yang tercinta ini bisa dilayani pendidikannya secara maksimal. Tetap bisa. Jawabnya apa ketika saya di Jakarta? Oh, jangan tanya tentang murid-murid saya, karena murid-murid saya adalah itu salah satu yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu kalau saya di Jakarta, misalnya di luar kota, apakah anak-anak ini tidak belajar? Oh, jangan. Jadi dengan kemajuan teknologi saat ini, gunakan kemewahan teknologi saat ini untuk membantu aktivitasmu. Jadi kalau di Jakarta itu kan selisih kita ya, selisih waktu. Kalau di Jakarta jam 6, di Kendari sudah jam 7, saya sudah janjian sama anak-anak. Pak Oji masuk jam 6 ya. Siapkan dari jam 7, jadi kadang saya join anak-anak kelas 9-10 hari ini Bapak Ibu jangan apel ya, karena saya mau masuk lebih awal. Saya hybrid Kak Sofi. Hybrid itu adalah saya gunakan
Google Meet. Nah, Google Meet ini kan yang sudah difasilitasi pemerintah, gratis melalui akun belajar ID dengan Google Workspace for Education. Jadi tidak ada alasan ketika ketika kita tidak berada di sekolah, anak-anak tidak belajar. Jadi dalam situasi apapun, anak-anak tidak boleh tidak mendapatkan pendidikan karena hanya gurunya mengikuti pelatihan. Betul. Biasanya kan kalau saking banyaknya itu ya pelatihan secara pemerintah ini juga terus menggenjot nih. Terus peningkatan kompetensi ya. Peningkatan kompetensi untuk para gurunya, tentunya juga berimplikasi ke siswanya nih, ke murid-muridnya harus. Nah, kalau misalnya dengan aktivitas yang banyak sekali nih Kak Oji, bisa dibilang nih dari pagi ya, dari pagi kayaknya kembali pagi lagi. Tidak ada komplain tidak? Ada komplain tidak sama orang-orang dari rumah? Di rumah. Ini anak-anak ini, papa saya pulangnya kapan? Belum muncul-muncul gitu. Jadi kalau di rumah alhamdulillah pasangan hidup itu sudah paham, sudah mengerti bahwa sebelum juga saya menjamin komitmen dengan beliau, pekerjaan aktivitas saya memang sudah sepadat itu. Jadi sudah dipahami, apatah lagi kan teman di rumah adalah juga guru. Jadi di samping saya sebagai guru di sekolah, memang beliau juga memahami bahwa kapasitas saya saat ini adalah di samping tugas saya sebagai guru, saya juga harus mendampingi guru-guru di seluruh Indonesia. Nah itu Kak Sofi. Jadi kadang-kadang saya malam itu istirahatnya kadang sampai pukul 12 karena menyesuaikan daerah-daerah di Indonesia lainnya yang mengundang saya sebagai untuk berbagi praktik pembicara begitu. Misalnya saya nanti malam minggu itu saya nanti di Papua Barat. Bisa dibayangkan Papua Barat berarti itu jam berapa ya di sana? Jam di sini jam 7, di sana jam 9. Jam 9. Jadi saya tetap mengakomodir itu karena biar bagaimanapun juga adalah yang ditahu yang sumber informasi saat ini untuk sampai ke mereka adalah kita-kita. Kita-kita sebagai boleh dikata sih sebagai brand ambasadornya Kemendikbudristek ya. Brand ambassador, betul sekali. Brand ambassador, wah saya harus bilang begitu memang. Karena selalunya ya untuk sesuatu yang baru selalu nyampainya ke Kak Oji dulu seluruh nih. duta di seluruh Indonesia. Ada beberapa nih. Jadi saya kan angkatan pertama nih. Jadi saya ini angkatan perintis. Awalnya dulu kan Duta Rumah Belajar. Jadi Duta Rumah Belajar ini adalah platform pendidikan dan sekarang Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Sulawesi Tenggara itu masih bisa diakses. Nah, seiring kemajuan teknologi, Rumah Belajar ini oleh pemerintah dimigrasi ke dalam suatu platform yang ini bisa diakses secara offline dan online. Inilah yang disebut dengan PMM. Mungkin Kak Sofi sering dengar ya, karena teman di rumah juga kan yang bergelut dengan pendidikan kan. PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar. Jadi seluruh inspirasi karya-karya guru the bestnya Indonesia itu diunggah ke situ. Dengan harapan seluruh guru Indonesia dimanapun itu bisa mengakses. Jadi sekarang di situ tempatnya. Jadi program ini sebelum digelontorkan secara massal di seluruh Indonesia, biasanya dari penggerak-penggerak ini, penggerak komunitas belajar namanya. Ada juga beberapa program guru penggerak. Kebetulan saya juga alhamdulillah sudah menyelesaikan program guru penggerak. Programnya dia namanya program rekognisi. Jadi saya kan startnya dari pengajar praktik. Betul. Lalu setelah itu saya lulus jadi fasilitator guru penggerak yang mendampingi guru penggerak. Tapi berhubung saya berangkatnya dari pengajar praktik, belum bisa yang mengawal saya di Sultra, sehingga saya harus dikirim ke Lampung. Di Lampung itu saya di Lampung Tengah, di samping menemani 10 orang guru penggerak, saya juga pendidikan. Dari seluruh Indonesia ya Kak Oji? Iya betul. Akhirnya selesai alhamdulillah sekarang kembali membangun daerah. Jadi saya sekarang memfasilitasi 20 guru penggerak di Kota Bau-Bau, 2 kelas sekarang sudah sampai di modul 1.4. Jadi nih Oji luar memang biasa ya. liburanmu tidak lebih seru daripada profesi aktivitasku saya. Lebih seru, profesiku lebih seru dari liburan Anda semua ya. Tapi saya begini Kak Sofi, jadi apapun profesi kita, kalau memang itu dari hati dan ini adalah jalan kuncinya untuk kebaikan, saya kira aman dan bahagia. Tetapi sesuatu
ukurannya dari sisi finansial, ketika kita mendapatkan tidak sesuai dari harapan, maka kita kerja apapun rasanya tidak cukup dan pingin pindah kepada yang lebih bagus. Kalau semuanya diukur dari ini dapat berapa ya? Berapa saya dapat apa ya? Dari sini. Saya dapat apa dari Lalu sini? kalau saya sudah capek-capek seperti ini, saya jadi apa? Saya tidak ada istirahat ini, ngapain? Jadi kalau saya adalah lakukan sesuatu. Jangan terlalu berharap lebih daripada apa yang kita lakukan, karena takutnya adalah ketika lebih kecil yang kita dapat kecewa. Betul. Tapi lakukan dengan hati seutuhnya, karena ada banyak bonus yang menanti. Betul. Nah, Kak Uji, ini kan dimulainya kemarin waktu awal COVID pandemi. Ya, jadi dari situ ya? pandemi dari situ dan RRI adalah saya sebagai Ibu Pertiwi memanggil episode 1 untuk RRI Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya menyapa anak-anak di Sulawesi Tenggara yang pada saat itu kita betul-betul terisolasi dengan COVID, dengan pandemi 19. Dan dimulai dari situ berkembang dan alhamdulillah sekarang ya terbiasa dengan anak-anak juga guru-guru sama pendidikan terbiasa dengan sistem hybrid, luring dan daring. Tapi ada satu miskonsepsi yang harus kita luruskan, bahwa ketika pandemi selesai, kebiasaan-kebiasaan baik itu harusnya tidak hilang. Yang selama ini sudah terbiasa dengan sajian teknologi, misalnya kalau kerja berbasis LMS, Learning Management System. Sekarang Pak Oji sudah tidak pandemi lagi, sudah tidak COVID lagi, kembali ke manual, sudah mengumpulkan lagi tugas-tugas anak-anak di buku. Padahal sebenarnya kita sudah memulai itu hal yang bagus. Dan itu menurut saya adalah sebuah kemunduran. Oke, ada yang komplain tidak Kak Uji? Kalau misalnya kemarin kan pandemi ini sudah semuanya by ini ya, by digital ya, by via Zoom dan lain sebagainya. Nah, tentunya setelah itu proses itu selesai, pasti ada komplain tidak dari orang tua juga yang mengatakan bahwa wah sudahlah, ini anak-anak sudah semakin terkontaminasi dengan handphone ini. Gimana tuh Kak Uji? Ya, satu beragam ya, beragam yang terjadi saat ini. Kadang-kadang juga anak-anak distraktnya luar biasa terhadap handphone. Tetapi sebagai orang tua yang bijaksana untuk anak-anak tercinta, bahwa selalu kita kedepankan sisi positifnya. Tetapi tetap dalam kontrol kita ya. Maksudnya seperti ini, kalau selalu diambil sisi negatifnya berarti tidak ada yang bisa digunakan dari handphone ini. Karena selalu bahwa berbahaya, tidak bisa melakukan apa-apa, akan mengakses konten-konten porno. Kak Sofi punya putri kan? Pasti. Oke. Cobalah beri kepercayaan kepada anak-anak kita, mau melakukan itu sesuai dengan harapan atau tidak, kasih dia kepercayaan nantinya. Karena terkadang kita ini susah percaya kepada anak-anak kita. Kasih dia, karena semakin kita tidak percaya, maka dia akan semakin sembunyi-sembunyi untuk melakukan sesuatu. Tapi kadang kita juga suka emosi ya Kak Uji ya. Betul, itu manusiawi. Ini kenapa? Tolonglah, sudahlah. Tidak, ini masih harus belajar. Nah seperti itu. Kadang ada alasan-alasan yang dikeluarkan yang juga dicari sebagus mungkin itu alasannya Kak Uji, yang buat nyampe ke orang tuanya. Nah ini juga mungkin yang menjadi kekhawatiran para orang-orang tua di luar sana begitu ya. Nah menjaga kepercayaan dari anak-anak ini juga tentu menjadi hal yang harus dilakukan mungkin Kak Uji. Susah ya, tapi harus dicoba. Tidak boleh tidak. Ada kalau dari anak-anak sendiri Kak Uji gimana? Nah anak-anak sekarang misalnya saya ambil contoh di sekolah saya ya. Sekarang handphone it's okay. Di sekolah mau dibawa kapanpun itu okay. Tapi kalau sebelum-sebelumnya kan sebelumnya nggak boleh, sebelum pandemi itu nggak bisa. Sekarang itu kan dibawa ya, karena memang dari beberapa yang kita amati bahwa ada anak-anak yang belajarnya harus visual Kak Sofi. Visual ini adalah dia tidak bisa konsentrasi kalau dia tidak melihat suatu sumber belajar, dilihat di depan matanya. Karena kita kan sebagai guru yang baik harusnya sudah tahu asesmen awal untuk murid-murid kita. Kalau dalam sistem saat ini dikenal dengan asesmen diagnostik non kognitif. Apa itu? Untuk mengetahui bakat minat anak-anak, dan yang paling terpenting dari asesmen diagnostik non kognitif adalah gaya belajarnya. Nah, yang ini orang tua ini belum nyampe ke situ. Yang ada adalah ketika dia memegang handphone, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ternyata ada anak kinestetik. Ada anak-anak yang audio, ada anak-anak yang visual. Harusnya ini orang tua paham, karena kalau ini ditarik, kalau dia visual,
sebenarnya bisa ini membuat kebutuhan belajar anak. Tetapi harus kita sampaikan juga bahwa kamu harus beradaptasi dengan sumber belajar yang lain. Betul. Begitu. Artinya kurikulum merdeka bukan berarti kita tidak boleh memaksa, tidak boleh melakukan apa-apa, tapi kita harus tetap dalam pendampingan untuk mereka. Oke. Nah, Kak Uji, ini kan banyak yang komplain juga ya soal kurikulum merdeka ini. Sebenarnya seperti apa sih? Iya. Berganti-ganti dengan metode yang apalagi sekarang dihobikan kemarin ada kurikulum nasional ya. Nah, saya ingat Nah, ini miskonsepsi. Iya. Jadi sebenarnya kenapa menjadi dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional? Nah, itu. Kalau dulu kurikulum merdeka ini diterapkan secara partisi. Sebagian di seluruh Indonesia. Di daerah pun itu beberapa sekolah memilih untuk menerapkan kurikulum merdeka, sebagian sekolah memilih untuk tetap menerapkan kurikulum 2013. Dan ada sekolah juga di dalam satu sekolah memungkinkan dua kurikulum yang berjalan. Nah, kenapa akhir ini dan baru saja ditetuskan bahwa kurikulum merdeka sebagai ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Mudah-mudahan Kak Sofi ini juga bisa menjadi penyambung lidah untuk orang tua yang lain. Betul. Kurikulum nasional sebenarnya masih dalam kurikulum merdeka, tetapi saat ini diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Jadi perbedaannya adalah kalau dulu masih bisa sebagian-sebagian ya, tapi sekarang sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Tetapi kalau sekolah masih belum siap, berarti masih bisa melanjutkan kurikulum 2013. Sebenarnya tidak berganti ya, cuma namanya saja. Ganti merek begitu ya, ganti merek ya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir juga sebetulnya. Anak-anak akan seperti apa. Tetap mereka mendapatkan yang membingungkan kan begini Kak Oji, kemarin ketika sudah beralih ke kurikulum ke kurikulum yang baru, otomatis kan ada beberapa sekolah juga nih yang sebenarnya malah sekolahnya yang tidak ready. Betul. Yang tidak ready dengan buku temanya, sumber daya ininya. Nah, fasilitas. Betul. Nah, ini yang mungkin menjadi yang membuat orang tua juga rame kemarin ngomongin ini kenapa seperti itu. Kalau di SMP 1 sendiri? Iya, jadi sebenarnya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang didasarkan untuk memfasilitasi kebutuhan siswa. Jadi apa yang dibutuhkan siswa itu yang akan kita lakukan. Satu, ketika pemerintah menggelontorkan kurikulum merdeka, sebenarnya kita tidak sekolah tidak dilepas sendiri ya. Sudah disiapkan teman-teman belajarnya. Misalnya ada platform Merdeka Mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar ini udah ada beberapa video inspirasi, praktik-praktik baik dari guru-guru hebat di seluruh Indonesia, di seluruh jenjang. Buku siswa sudah disiapkan, buku guru sudah disiapkan, pelatihan mandiri untuk guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya, kemudian kepribadiannya, kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadiannya itu udah disiapkan di satu platform. Cukup mengakses dengan akun Belajar ID. Berarti sebenarnya harus gurunya nih yang upgrade gitu ya. Makanya saya bilang tadi Kak Sofi di awal, yang kita mau tabrak saat ini adalah dua. Satu, empati bahwa anak-anak ini adalah bukan hanya sekedar dititip orang tuanya di sekolah ya. Anak-anak ini hanya tidak lahir dari rahim kita, dari daging kita, tapi sebenarnya anak-anak ini adalah anak-anak kita juga yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Betul. Tetapi titip pesan untuk orang tua di rumah, meskipun anak putra-putri Bapak Ibu sudah dititipkan di sekolah, sebenarnya pendidikan yang lama itu ada di rumah. Jadi tolong ditanya di rumah, bagaimana hari ini di sekolah, pengalamannya seperti apa. Kak Sofi jangan tanya begini, berapa nilaimu hari ini, PR-mu ada dapat berapa. Agak-agak nusuk. Itu nggak bisa. Kurikulum merdeka adalah membentuk murid-murid yang berprofil belajar Pancasila. Halo anakku, mungkin tidak terbiasa ya. Halo anakku, bagaimana hari ini? Mungkin bagaimana kamu hari ini di sekolah? Jajanmu cukup? Segala macam. Harusnya jangan begitu sekarang. Aduh, saya kok tersinggung ya. Nama putrinya siapa boleh tahu Bu? Nama putrinya siapa? Fatimah Azahra. Imah, hari ini di sekolah kayak apa? Teman-temanmu gimana? Asik nggak hari ini? Jadi mulailah dengan seperti itu. Jangan coba mengengkang anak dengan berapa nilaimu hari ini? Maafkan saya 50. Kenapa 50? Kenapa 60? Jangan mengukur anak-anak dengan angka-angka. Sebab siap. ada 8 kemampuan anak.
salah satunya adalah ada kemampuan kognitifnya, ada kemampuan psikomotoriknya. Ada yang harus dirubah dari paradigma orang tua, bahwa ketika anak cerdas bukan berarti dia menguasai ilmu matematika, ilmu fisika, biologi. Siapa bilang penyanyi tidak sukses? Siapa bilang modeling tidak sukses? Berarti saya harus memaklumi nih. Fatimah Az-Zahra berarti mungkin mau jadi model begitu. Benar. Ada model profesional yang bisa membantu mengangkat derajat orang tuanya, karena anak itu sudah lahir dengan kodratnya yang sangat sempurna. Matematika itu adalah saat ini memang harus dia belajar matematika di SMP. Biarkanlah dia, jangan terlalu berharap anak kita di SD mau jadi ahli matematika. Biarkan saja berjalan, masih ada jenjang SMP, masih ada jenjang SMA, masih ada jenjang perguruan tinggi. Jangan-jangan dia sudah lelah di jenjang-jenjang sebelumnya. Ketika di perguruan tinggi, kasus-kasus yang ada anak yang bunuh diri, lompat dari kosnya, ini contoh ya, karena tekanan keinginan orang tua, kamu harus kedokteran, kamu harus ini, sebenarnya anaknya tidak seperti itu, makanya luangkan waktu untuk berdiskusi di waktu yang tepat pada saat sepenting makan. Itu ya, sepenting itu. Jadi kalau lagi makan, gimana? Sebenarnya kamu mau kepingin apa, begitu. Tapi tetap meskipun dia itu dari sendiri, orang tua itu harus tetap, oh iya bagus, tapi sebaiknya kalau saya lihat ini bagus di sini loh. Itu adalah, jadi harus menjadi lebih bijaksana untuk anak-anak kita tercinta. Ini Kak Oji bisa di-cloning tidak ya? Di-cloning jadi 100 begitu untuk disebar ke sekolah-sekolah yang lain. Oh, harusnya. Harus bisa di-cloning. Pasti ada yang bilang, aduh semoga nih bisa tidak ya Pak Oji mengajar di sekolah saya saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan. Kak Oji bisa dibilang ini kayak apa ya? Jadi profesi tapi sekaligus sebagai hal yang menyenangkan, bisa traveling kemana-mana begitu. Nah, ini seperti nilai plusnya begitu. Nilai plusnya. Sudah kemana saja? Alhamdulillah, saya keliling Indonesia juga itu atas murid-murid saya. Betul. Kemudian ke luar negeri juga, itu di samping juga. Negeri. Ya, studi ke luar negeri juga. Saya tidak pernah bermimpi dalam hidup sebagai seorang anak guru biasa, ibu sebagai penjual kecil-kecilan di pasar dan menempuh pendidikan di luar negeri itu menjadi suatu keajaiban dari Tuhan menurut saya. Betul. Karena kenapa? Bermimpi besar supaya usahamu besar. Kalau mimpimu hanya sampai di Kendari, berarti usahamu hanya sampai di Kendari. Jadi mimpilah dimanapun supaya kamu berjalan dengan baik. Tetapi ingat bahwa tanah tidak semuanya mulus untuk dilalui menuju masa depan. Kuncinya ya, tanah tidak semua mulus. Ini prinsip hidup yang dipegang sama Kak Oji juga. Iya betul. Jadi sebenarnya untuk anak-anak saat ini untuk di jenjang, kalau fondasi belum kalau sudah tahu nggak fase fondasi. Jadi sekarang di kurikulum Merdeka itu dibagi-bagi fasenya Kak Sofi. Kalau untuk PAUD itu namanya fase fondasi. Fase fondasi. Orang tua harus tahu. Nah SD ada 3 fase. Kan tadi ada anaknya nih saya lihat. 3 fase itu kelas 1, 2 fase A. Kelas 3, 4 fase B. Kelas 5, 6 fase C, SMP fase D, SMA 2 fase E dan F. Artinya apa? Misalnya kalau dia fase A, berarti pendidikan itu akan berlangsung 2 tahun. Jadi kalau anak kita ini belum terlalu bagus, belum terlalu kuat di kelas 1, maka gurunya akan memberikan catatan-catatan anekdot bahwa tolong ya, anakku belum bisa, murid atas nama ini belum bisa mengoperasikan pecahan biasa. Jadi jangan paksa diselesaikan di kelas 1. SMP fase D, pendidikan akan berlangsung atau fasenya akan berlangsung, capaian pembelajarannya akan berlangsung dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi tidak boleh dipaksa dituntaskan di kelas 7, apalagi ada anak-anak yang mengalami keterlambatan belajar. Itu. Apalagi ini Hari Anak Nasional ya. Betul. Jadi mohon bijaksanalah untuk anak-anak kita tercinta. Ini mungkin sepakat dengan ini ya, kata-katanya Pak Presiden kemarin, pendidikan harus bisa ke inklusi dan lain sebagainya. Harus inklusi, harus betul-betul satuan pendidikan ini adalah betul-betul melayani
pendidikan anak tanpa ada yang didiskriminasikan. Nah, itu dia. Iya. Oke, jadi semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan anak dan orang tua itu berhak untuk menentukan anaknya dia mau sekolahkan di mana. Oke. Nah, Kak Uji pernah tidak ketemu sama orang tua yang anaknya ini tidak mau dimasuk di jurusan yang ini, tapi orang tuanya, oh tidak, harus di situ ya. Nanti kalau di kelas ini nanti ketemu sama Pak Uji loh. Nah, gimana itu? Oh, sering yang saya hadapi seperti itu. Jadi saya bilang, kalau saya juga harus mengajar seluruhan, itu enggak mungkin, Bu. Tetapi jangan khawatir, ketika anaknya ibu, anaknya bapak ada di sekolah, pasti akan bertemu saya. Meskipun itu tidak tetap muka langsung di kelas, tapi akan bertemu saya. Saat ini saya punya gesit. Jadi di SMP 1 itu ada gesit, Kak Sofi. Gesit itu adalah gerakan siswa peduli prestasi. Jadi semua anak-anak yang punya bakat, saya buatkan wadah untuk agar bakat dan minatnya ini terfasilitasi macam-macam ya. Bukan hanya olimpiade IPA, matematika, IPS, tapi ada yang punya kemampuan desain poster berbasis Canva. Ada anak-anak yang jago public speakingnya, penelitiannya, karya ilmiahnya itu kita tampung. Kita tampung dan saya gunakan. Kadang-kadang gini Kak Sofi, anak itu ada yang susah ketika diinstruksikan oleh gurunya. Karena instruksi gurunya ini terlalu terprosedur ya. Kalau dari A maka harus ke B. Betul. Dari B sesuai ke C. Kalau anak-anak itu ada anak-anak yang dari A dia maunya ke C. Langsung. Nah, ini yang kita coba fasilitasi. Begitu. Jadi sebenarnya gurunya juga memang harus siap bagaimana melayani setiap karakter anak yang ada dalam satu kelas. Tidak boleh disamaratakan. Saya suka sama ininya, sama pinnya, Google for Education. dari tadi saya lihat ini. Kak Sofi, saya sebagai Google for Education. Saya sebagai guru yang sudah tersertifikasi Google. Jadi saya saat ini sudah Google Master Trainer level 1, level 2, level 3. Saya sekarang menjadi co-kaptennya belajar ID Google untuk Kota Kendari. Jadi bukan hanya di game ya, itu ada level 1, level 2, ini semuanya para peserta GMT. Jadi kalau mau, jadi ada guru yang tersertifikasi Google itu ada 3. Ada L1, ada L2, kemudian ada certified trainer. Kalau saya sekarang jadi kalau certified trainer itu yang melatih guru-guru sekolah-sekolah yang akan kita jadikan sebagai kandidat sekolah rujukan Google seluruh Indonesia. Wih, keren sih. Aduh, kayaknya kita masih mau banyak ngobrol. Nanti ada episode 2 ya, Kak Uji ya. Harus ada episode 2 dan episode berikutnya lagi. Nah, sebagai penutup, profesiku lebih seru dari liburanmu. Pesannya nih buat yang kayaknya emang harus keluar dari zona nyaman deh sepertinya ya. Dan harus empatinya harus coba dilawan. Langsung deh Kak Uji buat karena masih hangat ya. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan khawatir, masa depanmu itu tanggung jawabmu. Lakukan sekarang, jangan main-main dengan masa depanmu. Lalu untuk sahabat-sahabat saya guru yang ada di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara, mungkin ada di seluruh Indonesia, harus bisa menjaga privasi anak-anak kita tercinta dalam bentuk apapun. Baik. Demikian podcast bareng Sofi, dan kita nanti akan ketemu lagi. Sampai jumpa.